Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Afriliania Rahab dari kelas TPTP 5A dengan NIRM 0104211186. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengamatan perbanyakan tanaman kakao. Nah, perbanyakan tanaman kakao yang kami lakukan itu ada dua, yaitu perbanyakan secara generatif atau dengan biji. Yang kedua, perbanyakan vegetatif. Nah, perbanyakan generatif itu seperti yang kita ketahui, yaitu melakukan perbanyakan tanaman kakao melalui biji dari tanaman kakao itu sendiri. Nah, penanaman secara generatif ini dilakukan pada tanggal 11 Desember tahun 2023 dengan jumlah 38 polybag. Setelah dilakukan pengamatan pada tanggal 9 Januari 2024 atau 27 HST, hari setelah tanam, bibit berjumlah 37 hidup dengan rincian sebagai berikut. Jumlah tanaman awal seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu 38 tanaman, dengan yang hidup itu 37 tanaman, mati 1 tanaman, abnormal 3 tanaman, sedangkan yang normal itu 38 tanaman, terserang OPT 22 tanaman, rata-rata jumlah helai daun 4 helai daun, tinggi tanaman tertinggi yaitu 20 cm, tinggi tanaman terendah yaitu 12 cm, rata-rata tinggi tanaman yaitu 16 cm. Maka dapat dihitung presentase daya kecambah teknik perbanyakan tanaman secara generatif sebagai berikut. Nah, daya kecambahnya itu jumlah benih berkecambah normal dibagi jumlah benih total dikali 100%, yang dimana 34/38 tanaman dikali 100%. Maka pada praktikum perbanyakan generatif ini, daya kecambah sebesar 89,47% yang menjadi bibit yang siap ditanam. Nah, teman-teman, berikut adalah perbandingan artikel yang saya cari dari internet, yaitu jurnal, dengan judulnya Pengaruh Media Tanam dan Limbah Organik Terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao. Nah, dengan perlakuan yaitu tanah lapisan topsoil atau kontrol. Pada perlakuan ini, polybag hanya diisi media tanah lapisan topsoil sebanyak 1,5 kg, yang M1-nya yaitu tanah lapisan topsoil dibanding pupuk kandang banding pasir dengan perbandingan 2:1:1 dengan bobot 750 gram untuk tanah, 375 gram pupuk kandang, dan 375 gram pasir. Dan M2 tanah lapisan topsoil dibanding sekam padi banding sabut kelapa dengan perbandingan 2:1, yaitu 705 gram untuk tanah topsoil, 375 gram untuk sekam padi, dan 375 gram untuk sabut kelapa. Nah, M3 perlakuan yang ketiganya yaitu lapisan topsoil banding pupuk kandang dibanding sekam padi dibanding sabut kelapa. Masing-masing media dicampur dan diaduk hingga merata dengan perbandingan 1:1:1 dengan bobot tanah 375 gram, pupuk kandang 375 gram, sekam padi 375 gram, dan sabut kelapa 375 gram. Nah, setelah perlakuan untuk media tanam telah disiapkan, selanjutnya perlakuan yang kedua yaitu memberikan limbah organik, yang dimana memakai limbah tahu, tandan kosong kelapa sawit, dan ampas kopi. Masing-masing limbah dimasukkan ke dalam media tanam yang telah disediakan terlebih dahulu dengan cara mencampurkan hingga merata dengan dosis masing-masing 50 gram per polybag. Nah, dari perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada bibit tanaman kakao dapat disimpulkan media tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit kakao umur 60 HST dan panjang akar umur 60 HST. Perlakuan media tanam terbaik ditemukan pada tanah lapisan topsoil banding pupuk kandang dibanding arang sekam dibanding sabut kelapa. Yang kedua, limbah organik berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi bibit umur 60 HST dan panjang akar umur 60 HST. Berpengaruh nyata terhadap jumlah daun umur 30 HST. Perlakuan terbaik ditemukan pada tandan kosong kelapa sawit dan ampas kopi. Nah, dari beberapa data yang telah tersaji dari pengamatan yang dilakukan, adapun penyebab tanaman mati dan terserang hama dan penyakit, yaitu diantaranya kelembaban yang tinggi, minimnya cahaya matahari dalam 1 minggu, kurangnya perawatan pada saat libur Nataru kurang lebih 2 minggu, dan curah hujan yang cukup tinggi.
Berikut adalah bibit yang terserang OPT dan abnormal. Selanjutnya masuk ke pembahasan perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif melalui stek batang. Perbanyakan vegetatif dengan stek batang cabang plagiotrop. Sebelum ditanam, batang kakao diberi perlakuan, yaitu pemakaian ZPT alami dari lidah buaya dan juga ZPT kimia dan kontrol. Nah, stek tanaman kakao ditanam pada tanggal 21 November 2023 dengan jumlah tanaman 50 polybag, yang terdiri dari 20 polybag ekstra aloe vera, 20 polybag ZPT kimia yaitu Growton, dan 10 polybag untuk kontrol. Nah, pada hasil pengamatan pertama, ditemukan banyak stek yang mati, baik itu yang menggunakan ZPT alami maupun ZPT kimia dan juga kontrol. Lalu selanjutnya dilakukan penyulaman pada pengamatan kedua. Penyulaman dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023 sebanyak 42 polybag. Nah, selanjutnya pengamatan terakhir dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 atau 20 HST dengan penyulaman 42 dengan rincian hidup 29, mati 21 tanaman, pertumbuhan tunas ada 3, panjang pertumbuhan tunas itu 1-2,5 cm. Nah, dari jurnal yang saya dapat dengan judul Pengaruh Waktu Pemangkasan dan Konsentrasi ZPT aloe vera terhadap Produksi Benih Mentimun. Nah, di sini perlakuan yang dilakukan yaitu konsentrasi ZPT aloe vera itu 30%. Dan ada yang 20% dan ada 30 dan ada menggunakan konsentrasi 0%. Nah, kesimpulannya yaitu perlakuan dengan ZPT 30% itu lebih menampilkan hasil berbeda nyata pada parameter diameter buah dan berat buah daripada konsentrasi 20% dan 0%. Sedangkan dari praktek yang kami lakukan, kemungkinan besar konsentrasi yang kami berikan kepada stek batang tanaman kakao itu tidak sesuai, sehingga memungkinkan tanaman kakao yang kami berikan ZPT itu bertumbuh dengan tidak baik atau bahkan mati. Nah, selanjutnya perbanyakan vegetatif melalui sambung samping. Sambung samping dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 pada kedua sisi batang. Sebagai perbandingan, saya menemukan jurnal yang berjudul Pertumbuhan Tanaman Kakao Hasil Sambung Samping pada jumlah sambungan dan lingkar batang yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat dua perlakuan, yaitu yang pertama jumlah sambungan per pohon, yang kedua itu perlakuannya yaitu lingkar batang. Nah, jumlah sambungan per pohon itu terdiri dari 3 sambungan per pohon, 2 sambungan per pohon, dan 1 sambungan per pohon. Serta lingkar batang itu terdiri dari 4 cm, 3 cm, 3,5 cm. Nah, jumlah sambungan yang terdiri dari 3 sambungan per pohon, 2 sambungan per pohon, 1 sambungan per pohon, dengan ketinggian sambungan terdiri dari 45 cm ketinggian sambungan, 75 cm ketinggian sambungan, dan 105 cm ketinggian sambungan. Adapun kesimpulannya yaitu tanaman kakao yang disambung samping dengan 2 jumlah sambungan dan 3 cm lingkar batang akan memberikan jumlah tunas yang lebih banyak dengan rata-rata 1,53 buah dan 3 jumlah sambungan, dan 3 cm lingkar batang akan memberikan panjang tunas yang lebih baik dengan rata-rata 5,3 cm yang lebih. Sedangkan untuk ketinggian terbaik diperlihatkan oleh ketinggian sambungan 45 cm dari pangkal batang dengan menghasilkan panjang tunas rata-rata 5,62 cm. Nah, disarankan untuk melakukan sambung samping pada tanaman kakao dengan 2 jumlah sambungan dengan ukuran lingkar batang 3 cm dan tinggi sambungan 45 cm. Pengamatan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2024. Dari hasil sambung samping yang kami lakukan, keduanya gagal karena terlihat dari warna dari entres yang berwarna coklat dan kering. Faktor yang menyebabkan kegagalan dari sambung samping yaitu kesalahan pada saat pembuatan jendela okulasinya. Yang kedua, tidak steril bahan dan alatnya. Yang selanjutnya yaitu sambungannya tidak kompatibel. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.